sahabat Sapa, kita hari ini di tempat yang baru main-main nih ke UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Kepala pokoknya yang penggampu di UPTD PPA ini. Halo Pak Ajar, selamat siang. Iya. Kita podcast bareng. Baru udah lama tuh jadwal ini. Iya. Sekarang bisa realisasi ya. Mungkin buat teman-teman sahabat-sahabat yang masih asing nih sama bapak yang ganteng yang sebelah aku ini, mungkin Pak Ajar boleh kenal dulu sama sahabat-sahabat. Sampurasun. Kan nama saya Anjar Istinar. Saat ini saya menjadi Kepala UPTD, bagian Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Atau mungkin biasa kita panggilnya UPTD PPA ya, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Oke, tadi kita panggil biasa Pak Anjar. Iya. Nah, Pak Anjar mungkin nih buat teman-teman sama yang nggak tahu apa sih sebenarnya UPTD PPA itu dan perannya, fungsinya di masyarakat ya. Maksudnya bisa membantu masyarakat itu dalam hal apa itu Pak? Ya. Jadi UPTD PPA ini merupakan lembaga pemerintah ya, karena layanan untuk bagi korban kekerasan perempuan dan anak ini merupakan urusan wajib dan layanan dasar. Jadi itu setiap tingkatan pemerintahan itu harus menyelenggarakan layanan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten. Nah, saya kebetulan ini di tingkat provinsi. Jadi UPTD PPA merupakan lembaga penyelenggara layanan bagi korban-korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. UPTD PPA Provinsi ini berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Itu disingkatnya DP3AKB yang panjang ya. Panjang. DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin ada ini ya, dasar pembentukan UPTD PPA ini berdasarkan Peraturan Menteri PPA Nomor 4 2018, di mana di dalam Permen tersebut mengamanatkan PTD PPA ini melaksanakan 6 fungsi layanan. Yang pertama, kami menerima pengaduan masyarakat. Kedua, kemudian juga melaksanakan penjangkauan bagi korban. Kemudian pengelolaan kasus. Yang keempat itu penampungan sementara. Kami punya fasilitas rumah aman bagi para korban yang perlukan, silakan bisa akses layanan kami. Kemudian juga layanan mediasi, dan yang terakhir itu pendampingan korban. Jadi pendampingan kesehatan, hukum itu akan kami selenggarakan di UPTD PPA. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan, terutama korban kekerasan, maka bisa mengakses layanan kami di UPTD PPA Jawa Barat. Berarti yang mendapatkan layanan perempuan dan anak. Iya, spesifiknya memang kami perempuan dan anak, tetapi ya ada juga sebetulnya bagi laki-laki dewasa yang melaporkan, tapi memang sedikit sekali ya, lebih banyak itu perempuan dan anak. Kalau gitu gimana sih Pak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat? Memang Jawa Barat ya sebetulnya secara kasus kekerasan ini juga di seluruh belahan dunia masih menjadi isu, saya kira ya, termasuk di Indonesia dan juga di Jawa Barat. Trennya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Se-Jawa Barat berdasarkan data Simfoni itu sistem informasi untuk perlindungan perempuan dan anak, itu di tahun 2022 itu terlaporkan ada 2001 kasus. Dari sebelumnya, tahun sebelumnya 2021 ada 1.765 kasus, meningkat ya. Naik. Dan itu kan pengaduan yang dihimpun dari semua daerah. Nah, kami sendiri di tingkat provinsi juga sama. Jadi semakin tahun itu sama, pengaduan yang masuk ke kami itu meningkat. Dari tahun sebelumnya 2021 itu ada 505 kasus yang masuk, dan 2 tahun lalu 2022 itu ada 602 kasus. Jadi trennya memang semakin meningkat ya. Tapi juga memang Jawa Barat ini 3 terbesar ya, kejadian kasus kekerasan
Jadi tiga itu diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang memang penduduknya juga cukup tinggi ya. Jawa Barat itu 48 juta jiwa penduduk, dengan tadi kasusnya itu ada 21. Sebetulnya kalau persentase dibandingin penduduk terkecil 0,004% sebetulnya, tetapi karena dari pengalirnya yang besar sehingga memang mereka besar untuk Jawa Barat. Kalau pro rate-nya mungkin lebih kecil. Iya, sebetulnya persentasenya kecil Tapi dibandingkan kalau jumlah jumlah penduduk. angkanya besar. Iya, absolutnya besar. Berarti tiap tahun itu selalu meningkat. Ya, Rate-nya tuh. betul. Tapi kami lihat ini memang meningkat seiring dengan kita gencar melakukan sosialisasi, edukasi. Jadi mungkin masyarakat itu mengetahui kemana sih mereka harus mengadu, gitu, atau mereka tuh semakin berani gitu ya bahwa kasus ini tuh harus dilaporkan. Jadi kami gencar melakukan sosialisasi, edukasi masyarakat, dan seiring itu pun kasusnya semakin meningkat. Nah, kami juga lihat di 27 kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan layanan PTDPPA ya, maksud saya layanannya sudah ada, hotline-nya ada, petugasnya ada, justru memang kasusnya meningkat. Nah, bukan karena adanya UPTD terjadi kasus, tapi menurut saya itu kasus yang selama ini tidak terungkap menjadi terlaporkan. Jadi warga kan. Iya. Terus Pak, kalau misalnya kita nih spesifik terkait perempuan muda, kan sekarang ini zaman orang muda banget lah, isu orang muda kan sangat mainstream sekarang Mbak ya. Nah, kalau misalnya spesifik terkait perempuan muda, itu kasus kekerasan berbasis gender gimana? Banyaknya itu memang kalau dilihat data itu paling banyak memang masih kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini kan ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Langsung itu ya bisa persetubuhan, bisa pelecehan. Tapi banyak juga dewasa ini kasus yang kekerasan seksual itu yang tidak langsung. Itu misalnya melalui ungkapan atau bahasa yang tidak sepantasnya, sentuhan yang tidak diinginkan. Nah, hal seperti itu banyak sekarang dilaporkan. Dan di era digital sekarang, kekerasan berbasis online juga banyak ya, gitu, melalui penyebaran konten-konten atau foto-foto video tanpa izin pemiliknya, gitu. Nah, seperti itu juga banyak. Jadi memang kita harus bijak menggunakan komunikasi ya. Dan tadi memang yang banyak itu perempuan muda ya, atau remaja lah, yang mulai akses menggunakan gadget tetapi tidak bijak gitu ya, mungkin tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik. Nah, harusnya hal-hal yang dijaga privasi ini malah dikirimkan, dan itu beresiko untuk tersebar, dan itu kan merugikan dirinya sendiri. Jadi terkait dengan kekerasan seksual tentunya paling tinggi. Tapi hal-hal yang lainnya seperti kekerasan dalam berpacaran, trafficking, gitu, itu juga masih terjadi gitu untuk perempuan generasi muda. Berarti kasus KS yang paling Iya, untuk perempuan-perempuan itu ya. Terus kalau misalnya kasus KS itu bagaimana gimana perbandingan sih, adakah perbedaan gitu kasus yang terjadi di pedesaan daerah? Nah, tadi sebetulnya secara spesifik kami juga belum melakukan penelitian ya, tapi secara kita lihat 27 kabupaten kota memang kota-kota besar yang paling banyak. Entah itu apakah memang tadi yang saya sampaikan bahwa layanannya sudah baik gitu ya, sudah bisa dijangkau oleh seluruh pelosok misalnya, seperti di kota-kota metropolitan gitu ya, ya mungkin masyarakatnya lebih heterogen, tingkat aktivitasnya juga tinggi gitu, sehingga mungkin terjadi konflik sosial, ekonomi juga, sehingga itu resiko untuk kemungkinan terjadi kekerasan cukup tinggi. Jadi itu memang bisa dilihat kota besar tuh. Nah, tapi mungkin karena tadi spesifik perkotaan dan perdesaan, mungkin ada salah satu survei yang pernah dilakukan di tahun 2001, survei pengalaman hidup anak dan remaja. Nah, itu dilakukan oleh pusat,
Jadi di sini memang bisa dilihat perbedaan di perkotaan dan perdesaan. Jadi surveinya itu melakukan survei pada anak-anak usia 13 sampai dengan 17 tahun yang selama masa hidupnya pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan. Nah di sini perkotaan memang laki-laki 4 dari 100 pernah mengalami, tapi di perdesaan 3 dari 100. Jadi di besar potensinya itu di perkotaan ya, tetapi untuk anak perempuan sama 8 dari 100 di perkotaan, dan di perdesaan juga 8 dari 100. Tapi memang yang cukup prihatin, miris dari survei tersebut, ini anak ya, di sini anak, justru pelaku itu paling banyak itu dilakukan pelakunya itu oleh orang yang dikenal, orang-orang dari lingkungan terdekat. Jadi yang justru menjadi pelaku kekerasan dari tersebut. Itu sama Pak, di perkotaan juga di perdesaan juga. Itu secara keseluruhan. Pelaku secara keseluruhan juga. Sangat jomplang sekali kalian dibandingkan dengan misalnya orang-orang asing yang lain. Malah pelakunya itu orang terdekat. Orang yang dikenal sama itu. Nah kalau tingkat pendidikan gimana Pak? Itu mempengaruhi nggak terhadap korban itu lebih banyak tingkat pendidikannya yang rendah atau sebetulnya tidak dilihat itu kami juga melakukan pendataan ya, ketika ada korban usianya, pendidikannya memang dari usia itu lebih banyak anak-anak yang korban. Nah kemudian itu pun juga pendidikannya memang paling banyak itu di sini lihat datanya dari SLTA paling tinggi. SLTA, SLTP, SD itu paling tinggi. Yang lainnya kalau saya lihat di sini di atas 200 ya kasusnya. Yang korbannya itu tadi SMP, SMA, SD, tetapi untuk yang perguruan tinggi itu hanya 100 sekian lah. TK juga 30-an. Jadi memang lebih banyak anak usia remaja yang kan remaja dari SD, SMP, SMA itu yang paling rentan. Berarti yang masih di usia apa? Sekarang dan sekolah wajib apa sih umur sekolah wajib? 12 tahun. Ya. Sampai dengan usia 18 ya. 12 tahun sekolah wajib. Wajib sekolah. Wajib pendidikan dasar ya. Ternyata untuk pendidikan juga lebih banyak juga teman-teman yang usianya masih bersekolah ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman muda Pak, apa juga bisa teman-teman remaja tadi, itu kasus kekerasannya cenderung apakah di ranah publik atau di ranah malah bukan intimate ya, domestik ya? Domestik ya. Sebetulnya hampir sebanding ya. Di ranah publik ya, itu yang makanya heran juga sebetulnya kalau secara logika mungkin di ranah publik ya begitu ya, kayak mungkin ada ancaman bahaya, tapi ternyata di ranah domestik pun juga malah sedikit lebih tinggi sebetulnya. Jadi kekerasan KDRT atau ranah domestik itu sedikit lebih tinggi dari ranah publik. Jadi tapi ya nggak beda. Kalau untuk perempuan muda berarti perempuan muda yang sudah menikah atau dia sebagai anak atau sebagai anak? Oh, sebagai anak justru ya Pak ya? Nah justru yang ini perempuan yang sudah menikah ya KDRT itu yang banyak apa ya, kadang-kadang dilaporkan tapi kemudian mencabut gitu. Itu yang masih harus kita kuatkan. Iya. Banyak yang kemudian mengurungkan niatnya gitu. Berarti juga untuk teman-teman muda, dia sebagai anak ataupun dia sebagai istri juga kasusnya itu lumayan tinggi ya. Iya, itu lumayan tinggi juga. Kalau di ranah kekerasan dalam pacaran itu seperti apa Pak? Kan itu juga ya bukan domestik juga, tapi dalam intimate juga ya. Ada. Kekerasan dalam pacaran juga ada, tetapi memang tidak terlalu banyak sih yang mengadukan kami. Mereka masih banyak mengadu, padahal ya masih dalam berpacaran sudah terjadi kekerasan ya, keterlaluan sekali ya gitu. Terus kalau dari kasus-kasus yang diterima oleh UPT DPPA nih Pak, dari pengaduan yang diterima,
itu sebagian besar faktor yang melatar belakangi adanya kekerasan berbasis gender itu seperti apa Pak? Banyak faktor sebetulnya. Kekerasan ini mungkin kita juga tidak bisa menyebutkan ini karena A karena B, karena banyak sekali faktor yang berpengaruh. Mungkin yang pertama itu secara terkait dengan ketimpangan gender ya, tentunya akses terhadap kekuasaan yang berbeda gitu ya, antara perempuan aksesnya berbeda terhadap kekuasaan, terhadap sumber daya, misalnya terhadap kesempatan, itu yang mungkin menimbulkan seolah-olah ada pembiaran gitu ya ketika terjadi laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang ketimpangan gender itu masih terjadi. Kemudian juga terkait dengan pendidikan atau kesadaran, misalnya pengetahuan terhadap hak-hak perempuan gitu, atau terhadap tadi kesalahan gender tadi, maupun pengetahuan terhadap ancaman sebenarnya sanksi gitu, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, bahwa tersebut itu tidak lumrah, bukan hal yang wajar untuk dilakukan. Nah, itu juga lingkungan juga mungkin berpengaruh, lingkungan yang kondisinya tidak aman, lingkungan yang mungkin masih ada stigma itu ya dari masyarakat sekitar, ataupun ada lingkungan yang terpencil, gelap gitu, itu juga mungkin yang mungkin menjadi penyebab. Dan satu lagi mungkin juga individu ya, pengendalian emosi, saya kira itu yang paling penting, pengendalian emosi, atau ada pengalaman masa lalu sebagai korban kekerasan yang tidak tuntas, tidak dipulihkan, sehingga kemudian menjadi pelaku yang korban masa lalu kemudian menjadi pelaku pada saat dewasa. Itu juga banyak terjadi seperti itu. Kalau untuk di kasus-kasus yang korbannya itu adalah perempuan muda, gimana Pak? Apa ada yang faktor yang melatar belakangi secara spesifik gitu sebuah kekerasan itu dialami oleh dia? Lebih ke relasi kuasa saya kira ya. Kuasa ya. Mungkin yang dewasa ini yang sempat viral itu seperti di lingkungan pekerjaan gitu ya. Itu contohnya saja gitu, bahwa dia untuk bisa pekerjaan, atau mungkin anak-anak orang dewasa bergantung gitu ya, relasi kuasa juga terus sih gitu. Apalagi tadi kan saya sampaikan anak-anak dengan pelaku orang dikenal, itu kan bisa mungkin dia belum paham ini sesuatu yang menyebabkan dia itu tidak berdaya atau tidak bisa melawan, tidak berani melaporkan kan. Bujuk rayu ya Pak ya. Lalu Pak, kalau di UPTD PPA sendiri ada nggak sih layanan khusus yang untuk teman-teman perempuan muda gitu? Layanan khusus sih kami sama ya, maksudnya bagi korban, baik itu tadi perempuan muda, perempuan yang sudah dewasa, yang sudah lansia, anak-anak, itu semua juga kami lakukan sama gitu ya. Kami lihat, kami asesmen setiap korban, kami petakan kebutuhannya, nanti kita melaksanakan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Ataupun misalnya ada layanan yang tidak bisa kita laksanakan, mungkin karena itu terkait dengan pihak lain, kan nanti akan kita fasilitasi, kita sambungkan. Korban ini tidak harus mencari-cari kemana-mana, jadi kita sambungkan atau akan kita fasilitasi untuk diantar ke layanan tersebut. Jadi bisa memfasilitasi juga. Kalau misalnya ada layanan, maksudnya kalau untuk pelaporan bisa dari mana aja? Ya, nah untuk pelaporan ini yang mungkin sama-sama ya kita sosialisasikan gitu ya. Jadi layanan ini bisa tidak langsung, itu online punya. Oh, bisa online juga kan? Untuk teman muda yang mau lapor juga bisa ke online. Ya, betul. Jadi sekarang kan banyak ya, bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau mungkin email, medsos juga ada, IG misalnya. Itu bisa akses. Mungkin kalau misalnya perbolehkan saya menyampaikan di sini ya. Jadi yang pertama itu ada layanan hotline. Ini hotline-nya nasional.
bisa diakses oleh seluruh warga Indonesia ya. Namanya Sapa 129. Oh, sama ya namanya Sapa. Sapa ya. Jadi jangan ketukar ya teman-teman. Iya. Sapa 129. Mungkin Sapa ini sebuah kata yang positif ya. Jadi Sapa ini merupakan singkatan dari sahabat, perempuan, dan anak. Nah, Sapa 129. Jadi di telepon itu 129 itu nanti akan ada petugas hotline yang akan mendengarkan atau menerima pengaduan yang disampaikan. Atau itu gratis, kayaknya gratis. Tapi kalau melalui telepon, SMS itu ada 08 111 129 129. Nah itu nomor hotline-nya nasional. Nah untuk kami sendiri di provinsi Jawa Barat, maksudnya kami punya nomor lain juga, tetapi memang gratis seperti tadi di nasional. Kami basisnya handphone gitu. Bisa di telepon, bisa WhatsApp juga. Itu di nomornya 085 2222 ini 4 kali 06777 085 2222 06777. Ataupun bisa IG juga ada @uptd PPA Jabar, email ada uptdppa.dp3kp@jabar@gmail.com. Itu secara online ya. Kalaupun misalnya ingin datang langsung misalnya untuk mungkin konsultasi terlebih dahulu, ingin bertanya, itu bisa langsung ke alamat kami di Jalan Marta nomor 2 apa? Atau Jalan Riau ya, jadi jalannya ya. Riau nomor 2. Jalan Riau. Ya. Nah, tadi kan itu kita banyak ngobrol tentang korban nih Pak. Lalu kalau misalnya untuk pelaku itu apakah ada treatment juga yang khusus dilakukan untuk PTD PPA atau pelaku Pak? Gimana? Terutama anak. Anak peranan penegak hukum itu karena ada undang-undang perlindungan anak tersendiri ya. Setiap pelaku anak itu ada kekhususan. Jadi ada diversi, tidak melalui pengadilan, dan nanti pun ada pasal-pasalnya sehingga pasal itu kira pun hanya 1/3 ancaman gitu ya. Dan nantinya akan ada rehabilitasi. Nah, tidak semuanya anak itu walaupun ada LPN ya, tapi lebih diprioritaskan untuk ke Bapas untuk rehabilitasi. Nah, jangan sampai anak ini direnggut gitu masa kecilnya, tapi agak hak anaknya misalnya mendapatkan pendidikan, kesehatan itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi nanti ada prosesnya tersendiri. Nanti anak ini apakah akan masuk di Bapas untuk rehabilitasi itu juga tidak full, kadang-kadang misalnya seminggu berapa kali gitu, ataupun ada di orang tua dengan pengawasan dari Bapas itu ada. Jadi untuk pelaku itu lebih kepada pelaku anak ya yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan. Tapi mungkin ke depan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Undang 12/2022 itu memang disebutkan bahwa setiap pelaku itu harus mendapatkan penanganan ya rehabilitasi agar mungkin itu untuk memutus rantai agar tidak berulang ketika nanti keluar tidak terjadi lagi dan kembali menjadi pelaku. Tapi itu mungkin nanti secara detailnya diatur ya. Misalnya ini mungkin belum ada yang khusus yang masih lembaga permasyarakatan seperti itu. Jadi yang khususnya itu untuk pelaku anak. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Mungkin di luar sana masih ada teman-teman muda, terutama teman perempuan muda yang masih takut gitu untuk melaporkan kasus yang dialami mereka. Pesannya Pak Anjar apa nih buat teman-teman muda biar mereka nggak takut tuh untuk melaporin kasus yang sedang dialami? Kami berpesan pada yang ada di luar sana yang ingin menjadi korban kekerasan atau mengetahui terjadi kekerasan, yang pertama mungkin jangan ragu gitu ya untuk melindungi, untuk bergerak melakukan perlindungan ataupun untuk melaporkan, untuk mengadukan. Karena kami di sini baik itu lembaga yang pemerintah atau mungkin seperti SAPA, lembaga berbasis masyarakat itu siap sedia gitu untuk melakukan perlindungan, untuk melakukan pendampingan.
karena semua korban itu mempunyai hak perlindungan, hak rehabilitasi, hak penanganan. Sehingga nanti harapannya ini akan memutus siklus kekerasan, dan pelaku itu harapannya dengan dilaporkan, dengan diproses secara hukum agar menimbulkan efek jerah sehingga tidak terjadi, tidak muncul korban-korban kekerasan lain. Jadi sekali lagi jangan takut, jangan ragu untuk melaporkan. Iya, itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman muda yang luar sana atau teman-teman semuanya yang sedang mengalami kasus ataupun mungkin Anda tahu nih keluarganya atau saudara atau temannya yang juga sedang mendapatkan kekerasan, sedang mengalami kasus kekerasan, jangan ragu untuk melapor pada lembaga layanan terdekat di satu lembaga pemerintah seperti PPA atau ke lembaga layanan berbasis masyarakat seperti Yayasan Sapa, karena kita tujuannya untuk membantu teman-teman untuk memutus rantai kekerasan yang ada di masyarakat. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak, sudah banyak ngobrol dan ya teman-teman pasti dapat ilmu baru dan semakin yakin gitu untuk bersama-sama memberantas kekerasan di Jawa Barat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Sapa selanjutnya.